Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua ya. Ingat, kalau keluar rumah, anak-anak harus memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Kita tidak terasa sudah di semester 2 ya anak-anak. Nah, kita belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, dan di pembelajaran 1. Nah, coba sekarang lihat, di sini ada gambar anak-anak. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat di gambar 1 itu anak-anak. Itu adalah Benny. Sekarang coba lihat di gambar 2. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Nah, sekarang lihat lagi di gambar 3 anak-anak. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan anak-anak. Nah, sekarang lihat lagi di gambar 4 anak-anak. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, ini adalah sebagian kecil materi yang akan kita pelajari di tema 5 ya anak-anak, tentang pengalamanku. Nah, sekarang lihat, ayo di halaman 2. Subtema 1. Pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Nah, perhatikan kegiatan Benny tersebut ya anak-anak. Apa ayo yang dilakukan Benny tadi? Benny sedang apa anak-anak? Mengganti baterai jam dinding yang telah habis. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut anak-anak? Pasti ada yang pernah dan ada yang tidak pernah, sesuai dengan pengalamannya masing-masing ya anak-anak. Tapi anak-anak selalu patuh kepada orang tua dan siap membantu kepada orang tua. Semangat, anak-anak pintar semua. Nah, sekarang coba lihat. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan Bu Guru ya. Nah, di sini ada percakapan Ibu dan Benny. Ibu berkata kepada Benny, coba, Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Benny menjawabnya, iya Bu.
Benny melihat jam dindingnya. Wah, jamnya berhenti bergerak, Bu. Ibunya berkata lagi kepada Benny, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny menjawabnya, Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Ibu pun menjawab, maukah Benny mengganti baterainya? Benny menjawabnya lagi, mau, Bu. Benny lalu naik di atas tangga. Ibu berkata lagi kepada Benny, hati-hati ya, Nak. Benny menjawab, iya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Ibu berkata kepada Benny, wah, jamnya retak. Nah, Benny menjawabnya dan berkata kepada ibu, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ibu pun berkata kepada Benny, iya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itulah percakapan antara ibu dan Benny, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah mendengarkan teks percakapan tersebut. Dapatkah anak-anak membuat pertanyaan sendiri? Nah, sebelum anak-anak membuat pertanyaan, anak-anak harus tahu. Pertanyaan harus menggunakan kata tanya, anak-anak. Contohnya apa itu? Kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian belakangnya diberi tanda tanya ya, anak-anak. Nah, paham ya? Mudah kan? Pasti anak-anak bisa. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dari teks percakapan tersebut ya. Nah, ini Bibi memberi contoh. Siapakah yang meminta maaf pada ibu? Nah, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan itu? Hebat. Pintar sekali, yaitu Benny. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat di halaman 4, anak-anak. Ayo menulis. Dengarkan percakapan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak nanti disuruh menjawab ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Bu Susi memberi contoh 1 ya. Nanti yang lainnya dijawab anak-anak di rumah dengan bantuan kedua orang tua. Nah, Bu Susi memberi contoh yang nomor 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ayo, tadi apa yang terjadi dengan jam dinding, anak-anak? Jam dinding terjatuh. Di situ ditulis dengan rapi, jam dinding terjatuh. Nah, yang lainnya nanti anak-anak isi ya di situ ya, ditulis dengan rapi. Coba Bu Susi memberi bantuan 1 lagi yang nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Ayo, siapa tadi yang mengambil jam dinding? Pintar, yaitu Benny. Nah, anak-anak sudah paham ya? Mudah ya? Sambil mendengarkan percakapan tadi, anak-anak pasti bisa. Yang nomor 3, 4, dan 5 dikerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, ayo berlatih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf.
sama temanmu di rumah ya. Coba, ini Benny berkata kepada ibunya, "Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibunya menjawab, "Iya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, nanti anak-anak mencoba percakapan itu ya dengan teman di rumah. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, di sini adalah mengukur jam dinding anak-anak. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pasti pernah ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Ayo coba, yang pernah diukur dengan penggaris apa saja anak-anak contohnya? Ada meja, ada buku, ada pensil, lalu ada apa lagi? Akuarium, lalu ada vas foto, ada apa lagi anak-anak? Pensil dan lain sebagainya ya anak-anak. Yang kecil-kecil yang bisa dijangkau itu diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang di penggaris yaitu memakai sentimeter. Nah, seperti percakapan yang ada di samping ini anak-anak. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Ibu guru menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Bu guru menjawabnya, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada garis harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, itulah percakapan Benny dan Bu Guru. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya cara mengukurnya dari 0. Nah, selanjutnya di halaman 8, ayo mencoba. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, nanti anak-anak memakai penggaris untuk mengukurnya ya. Anak-anak di rumah pasti ada buku, ada pensil, ada penghapus, ada kotak pensil, ada apa lagi anak-anak? Ada meja di rumah. Nanti anak-anak mengukurnya pakai penggaris ya, seperti Bu Susi tadi. Memulai dari angka 0. Paham ya anak-anak? Coba Bu Susi memberi contoh ya, memberi contoh yang seperti tadi. Bu Susi mempunyai ballpoint. Ballpoint ini Bu Susi ukur dengan penggaris. Mulai 0 anak-anak. Nah, ini diukur. Nah, berapa panjang pensil ini? Berarti di sini ada angka 12. Jadi ditulis di panjang titik-titik 12 cm. Nama bendanya tadi apa? Ballpoint. Nomor 1 ditulis ballpoint. Panjang
titik-titik berapa tadi anak-anak? Pintar sekali, 12. Jadi ditulis 12. Di situ sudah ada sentimeter. Mudah kan anak-anak? Paham ya? Semangat, pasti bisa. Nah, selanjutnya sekarang di halaman 9. Ayo berlatih. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris anak-anak. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Nah, di situ ada macam-macam gambar. Yang nomor 1 itu tempat tisu. Yang nomor 2 adalah pintu. Yang nomor 3 adalah meja. Yang nomor 4 tangga. Yang nomor 5 adalah apa itu anak-anak? Tempat foto, figura. Yang nomor 6 adalah akuarium. Akuarium kecil itu anak-anak. Nah, mana yang bisa diukur dengan penggaris? Yang bisa diukur dengan penggaris itu yang bisa dijangkau ya. Yang kecil-kecil, yang besar itu tidak bisa ya. Sekarang anak-anak memilih mana anak-anak yang bisa. Khususnya memberi contoh 1 ya. Yang bisa di sini nomor 1 itu bisa anak-anak. Yang tempat tisu, berarti tempat tisu dicentang. Coba anak-anak di rumah cari sendiri ya. Cari yang lain, masih ada itu di situ yang bisa diukur dengan penggaris. Nah, semangat, pasti bisa. Selanjutnya, di sini ayo bernyanyi. Di sini ada lagu Pelangi-Pelangi yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, anak-anak nanti berlatih bernyanyi di rumah ya. Melihat video Bu Susi yang sebelumnya seperti link di atas ya. Nanti lihat di situ ada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, sekarang Bu Susi mau menerangkan anak-anak notasi angka. Di situ ada angka-angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang dipakai sebagai berikut anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 dibaca apa anak-anak? Do. Yang 2 dibaca re. Yang 3 dibaca mi. Yang 4 dibaca fa. Yang 5 dibaca sol. Yang 6 dibaca la. Yang 7 dibaca si. Nah, anak-anak sekarang sudah paham ya. Untuk yang 0, angka 0 sebagai tanda diam atau istirahat anak-anak. Paham ya anak-anak? Nah, di sini anak-anak nanti mencoba menyanyikan di rumah. Nah, sekarang tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2. Nada kuat dan nada lemah. Tandanya seperti ini anak-anak. Yang ini artinya nada kuat. Sedangkan yang ini seperti tanda panah, artinya nada lemah anak-anak. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Sebelum berdiskusi, anak-anak mencoba bernyanyi pelangi-pelangi. Setelah menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi, anak-anak pasti tahu mana yang panjang dan mana yang pendek. Yang harus dinyanyikan panjang dan mana yang harus dinyanyikan pendek ya. Nah, kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendeknya bunyi. Nah, coba lihat. Di sini, kalau berwarna biru, ini adalah nanti dinyanyikan pendek. Kalau yang berwarna merah, ini yang dinyanyikan
kan panjang anak-anak. Nah, tugas anak-anak nanti di titik-titik itu anak-anak menyalin ya. Menyalin teks yang ada simbolnya, nanti ditulis di situ. Yang panjang dikasih garis merah, yang pendek di garis biru ya anak-anak. Paham ya? Pasti anak-anak bisa. Semangat! Nah, dari Bu Susi cukupkan sekian. Semoga anak-anak paham. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Salam pendidikan.